Ya, ada 5 pendapat status pernikahan orang hamil. Yang pertama adalah pendapat ini didukung oleh Sayyidina Ali, didukung oleh Sayyidah Aisyah, didukung Imam Al-Barra, bahwa pernikahan orang hamil itu tidak sah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Orang yang perempuan yang berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau musyrik. Terus titik tekannya di ayat itu, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ya jangan berzina. Kalau orang beriman ya akhirnya dari kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dari firman ini beberapa ulama berpendapat bahwa menikahi orang hamil hukumnya tidak sah. Tidak sah. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i yang kita ikuti yaitu mutlak sah. Ini mazhab Syafi'i. Tapi yang pendapat ini terus pokok terus sampean terus ya wis nek ngono tak lanjut ya aja ngono. Ini tidak boleh. Yang pertama harus at-tasydid ala zina. Yang anggap bahwa zina itu adalah satu dosa besar yang sangat mengundang murkanya Gusti Allah. Enggak kok terus. Lah, kenapa pendapat Imam? Tapi ini ilmu, ini harus dibahas. Nah, mengapa pendapat jumhurul ulama fi mazhab Syafi'i memperbolehkan atau mengatakan sah, tidak memperbolehkan, mengatakan menikahi orang yang hamil itu hukumnya adalah sah? Karena ada ayat wa uhillalakum ma wara'a dzalikum. Sebelum ayat ini Allah berfirman tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, wanita yang haram dinikahi itu ada dari berbagai unsur, yaitu ada unsur rodho, ada unsur ijma, mengumpulkan al-jam'u, ada unsur nasab. Lah, setelah itu wa uhillalakum ma wara'a dzalikum. Selain itu dihalalkan bagi kalian. Artinya di situ tidak disebutkan orang yang berzina atau orang yang sedang hamil tidak diharamkan untuk dinikahi. Kemudian ketika disodorkan dengan ayat az-zanila yankihu illa zaniatan aw musyrika, itu bagaimana? Pendapat jumhur Imam Syafi'i, ayat ini berkaitan asbabun nuzulnya dengan umum mahzul. Siapa umum mahzul itu? Yaitu ketika ada seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah untuk menikahi seorang wanita pelacur. Nah, akhirnya Rasulullah melarangnya. Turun ayat az-zanila yankihu illa zaniatan au musyrikah, nek kowe wong apik ya aja nikah karo wong sing seneng zina. Nek kita orang baik ya jangan menikah dengan orang zina, orang yang pezina itu. Kemudian ayat ini juga ditaksis menurut mazhab Syafi'i, ayat ini juga ditaksis dengan fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah dari wanita-wanita yang kalian senangi. Artinya selama wanita hamil ini tidak punya iddah, maksudnya gak duwe iddah itu paham tora? Maksudnya dudu bojone wong. Kalau istri orang lain hamil berarti iddahnya kan ketika melahirkan. Lah iku ora duwe bojo meteng kok. Kena penyakit flu burung. Lah itu bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i, karena tidak punya iddah dan tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi, dan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin itu turun ketika ada seorang sahabat yang meminta pendapat kepada Rasulullah untuk menikahi pelacur, maka mazhab Syafi'i tetap dikatakan hukumnya sah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tidak sah, cekel. Yang kedua sah. Yang ketiga sah tapi dengan syarat. Sah dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak berhubungan intim setelah ijab. Namanya opo, gunane opo nikah wong. Lah ini mental ya. Lah ya wong wis hamil kok mbok nikahi lagean. Winginane lu ning ndi sampean? Mbok rene iku takok saurunge wis terjadi lagi tanya. Mestinya ya sebelum nikah. Sebelum nikah hamil dulu ya keliru. Sebelum lah ya wong aten mbok hamili lho keliru wis anu barang keliru ditakokno iki bulet ae kowe. Iya, sebelum makanya ya berhubungan itu ya setelah ijab qabul, itu yang bener. Berhubungan itu setelah ijab qabul. Lah ngurung ijab qabul kok wis berhubungan akhirnya kena flu burung. Saiki ngengel kiai ngene iki kok jawab ya wah kabeh ngene iki. Iya. Jadi setelah misalkan
Alasannya DE anu. Timbang bapak ibu era setuju hamili dulu. Ngono ki ya elek, Mas. Itu akan dikenang sepanjang sejarah. Jadi anak cucumu diceluk anak jadah itu sampai mati. Masya Allah. Ojo tenan, ojo baleni nah. Ya ojo iki yo, ojo baleni maksudnya iki yo keliru ngono to, kok benerke. Jadi sah tapi dengan syarat tidak boleh berhubungan badan kecuali setelah melahirkan. Karena dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasdi bima ikazar aghairika. Kamu jangan menanam benihmu, menanam air manimu di tanduran di lahan orang lain. Maksudnya jangan sampai kamu meletakkan benihmu, air manimu di rahim orang lain. Makanya dari hadis ini ulama banyak berpendapat bahwa sah dinikahkan ketika sudah hamil sah, tapi tidak boleh berhubungan sampai melahirkan. Menunggu lah yo terus gunane opo ngono ki. Wani anu wae. Nikah dulu baru berhubungan. Lah yo ngenteni. Karena memang orang itu kadang tujuannya loro Kang yo. Ono karena nutupi aib, karena kemudian lah yo karena apapun transaksi yang sifatnya sosial itu pasti mengecewakan. Kita menghamili kalau tujuanmu itu ben diridhoi itu akan rugi di akhirat. Makanya yo nikmati kebahagiaan dunia akhirat, jangan hanya dunia. Oke, yang ke berapa berarti? Yang pertama tidak sah secara mutlak, yang kedua mazhab Syafi'i sah, yang ketiga itu sah tapi harus tidak berhubungan intim sampai dia melahirkan. Yang keempat adalah sah dengan syarat setelah melahirkan. Wa ulatul ahmali ajluhunna ayyadna hamlahun. Itu berarti nikahe gak wayah, nikahe ora wayah hamil, tapi nikahe wayah setelah masa iddahnya habis, yaitu istri orang lain yang hamil. Yaitu yang kelima, yang pendapat yang sah tapi harus sudah bertobat. Ata ibu kaman la zambalahu. Jadi orang yang bertobat itu seperti lah. Kalau saya sih kalau memang itu sudah terjadi ya, katakan pertama pokoknya asalnya tidak sah. Kalau memang sah tapi harus dengan apa? Syarat-syarat tertentu. Artinya kalau membahas sah tidaknya menikahi wanita hamil nih, kita harus kembali kepada syariat ya. Sebenarnya at-tasydid ala zina. Zina itu termasuk dosa besar, satu, kudu dicatat. Bahkan hukumnya orang yang berzina itu kalau dia muhson, kalau dia punya istri, punya suami, itu namanya zina muhson, itu mestinya kan dirancam sampai mati. Di Islam kok kejam, Islam kok kelihatannya sangat kejam terhadap orang itu. Bukan kejam, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sebenarnya kalau ini ditegakkan, kezaliman itu terjadi karena ketidakadanya keadilan. Jadi misalkan orang yang berzina muhson diranjam sampai mati, sebenarnya dipraktekkan 2 kali saja orang akan takut untuk melakukan, sehingga tidak ada yang namanya pelakor. Sehingga tidak ada namanya perselingkuhan. Paling yang diranjam 1-2, tapi keadilan ini akan membawa rahmat, kasih sayang. Berarti ranjam itu bukan sebuah kekejaman, tapi sebenarnya kasih sayang. Bagi yang tidak muhson, artinya tidak punya suami, tidak punya istri, apa yang terjadi? Dia fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'atal jaldah. Jadi dijilid sampai 100 kali. Penjilidan itu bukan kejam. Hari ini berapa ribu anak gadis yang hamil di luar nikah. Bahkan tidak hamil, orang berani memperkosa. Ini karena apa? Ya karena ketidakadanya keadilan. Makanya sebenarnya kisos, kemudian ranjam, jilid itu sesuatu yang membawa rahmat. Karena ini tidak terjadi, akhirnya banyak orang yang diperkosa, banyak gadis yang dihamili di luar nikah. Terus ini barang wis terjadi takok, bagaimana hukumnya menghamili? Menikahi orang hamil.